Jenazah bocah 10 tahun yang tewas tergantung di Bima, Nusa Tenggara Barat dimakamkan. Kuat dugaan korban diperkosa sebelum dibunuh pelaku yang kini sudah diamankan polisi. Isak tangis mengiringi pemakaman bocah 10 tahun yang ditemukan tewas tergantung di jemuran pada Kamis lalu. Korban dimakamkan siang ini di tempat pemakaman umum Kristen Katolik Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan penemuan bukti dan jenazah korban, diduga korban diperkosa lalu dibunuh oleh pelaku. Kini polisi sedang mendalami kasus ini setelah terduga pelaku yang juga satu kos dengan korban telah diamankan. Saya coba ngomong tuh sama Pak. Untuk mengetahui perkembangan kasus pembunuhan anak di Bima, kami sudah terhubung dengan Kapolres Bima AKBP Haryo Tejo. Selamat sore Pak Haryo. Selamat sore Pak. Pak Haryo, bisakah Anda jelaskan fakta-fakta apa yang ditemukan dari keterangan pelaku Pak? Keterangan-keterangan yang kita peroleh sementara ini, yang diduga pelaku ini masih melakukan pengingkaran dari keterangan yang ada. Jadi kita berusaha mencari bukti-bukti yang ada. Salah satunya adalah dari hasil visum. Visum yang kedua ini hasilnya adalah kita temukan. Halo? Iya, silakan Pak Haryo. Nah, kita temukan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan ini, korban ini sebelum dibunuh itu diperkosa terlebih dahulu, kemudian pingsan, dan kemudian digantung. Dari hasil visum tersebut pun didapat bahwa ada potongan kulit di jari korban, karena waktu diperkosa perkiraan ada korban melakukan perlawanan, sehingga kulit dari terduga tersangka ini ada yang menempel di di kuku dari korban. Dan ini sudah kita amankan, sudah kita awetkan, dan rencananya nanti kita akan mengambil bukti pembanding untuk pengecekan DNA dari terduga pelaku dan juga dari kulit yang ada di tangan korban. Baik, artinya dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang didapatkan, ada indikasi bahwa pelaku ini menggantung korban untuk menghilangkan jejak membunuh korban ini ya Pak? Betul, jadi korban ini digantung ketika hidup dalam kondisi pingsan. Artinya ketika digantung masih bernyawa Pak? Masih bernyawa. Baik, kemudian apa sih Pak hubungan antara terduga pelaku dengan keluarga korban ini Pak? Sehari-hari seperti apa Pak? Nah, kehubungan antara keluarga ataupun orang tua dari korban dengan pelaku ini, mereka berasal dari satu kampung di NTT. Dan kebetulan yang kos pertama ini adalah orang tua dari korban. Orang tua korban kos di sana, kemudian setelah berjalan kurang lebih 2-3 bulan, orang tua korban mengajak terduga ini untuk kos bersama di sana. Karena merasa satu kampung, diajak kos bersama sehingga kumpul dalam satu kos tersebut, satu tempat kos. Dan kebetulan tempat kerja mereka ini dekat, yaitu mereka berdua sebagai karyawan suatu perusahaan atau karyawan toko di pasar. Jadi hubungan antara kedua orang ini, orang tua korban maupun dari terduga pelaku ini masih sangat dekat sekali. Bahkan kalau orang tua korban ini sedang pergi keluar, terkadang mereka menitipkan kedua anaknya ini kepada diduga tersangka ini. Baik. Kemudian pada saat korban ini ditemukan, kalau tidak salah waktunya juga siang hari Pak ya. Apakah sebelum penemuan korban ini tidak ada keluarga atau tetangga yang curiga Pak atau mendengar sesuatu begitu? Kebetulan waktu itu di kos-kosannya ini untuk tempat tinggal dari korban ini berada di ujung Pak. Di ujung, karena itu ada kos-kosannya itu satu gerbang, kemudian di dalam ada 4 pintu. Tempat tinggal dari korban ini berada paling ujung. Di kos pertama ini ada orang, yang kedua itu ada juga orang, yang ketiga kosong. Tempat dari pelaku dari korban ini ada paling ujung di nomor 4, sehingga suara-suara tidak terdengar karena di sebelahnya kos nomor 3 adalah kosong. Baik itu. Pak, terakhir Pak, ancaman hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku Pak jika memang terbukti bersalah Pak?
Kita menerapkan pasalnya itu 340 KUHP. Ini ancaman hukumannya adalah hukuman mati dan juga ancaman hukuman seumur hidup. Dan juga kita juntokan dengan pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak dengan hukuman ancaman 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Bapak AKBP Haryo Tejo Kapolres Bima Kota. Kita tunggu terus perkembangan kasusnya. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak.